Selamat siang dan salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan kembali, saya Andi Mariam yang akan mengikuti pemaparan materi atau membawakan materi tentang pencegahan korupsi di perguruan tinggi. Jadi dari penyampaian awal bahwa sebagai tenaga pendidik, tentulah di dalam melaksanakan kegiatan kita ini yang pertama tidak terlepas dan harus memperhatikan aspek keselamatan kerja ataupun aspek keselamatan dan kesehatan kerja. Kemudian di dalam melaksanakan pencegahan korupsi di lingkup perguruan tinggi, tentu memang faktor yang sangat menentukan di sini adalah bagaimana sebagai pengambil kebijakan itu bisa mengeluarkan suatu kebijakan yang menjadi dasar di dalam melaksanakan suatu tindakan sehingga memang bisa memfilter atau bisa mengantisipasi praktek-praktek korupsi yang mungkin terjadi di lingkungan perguruan tinggi. Nah, kekuatan manusia itu terletak pada moral dan karakter yang tercermin dari pola sikap, bagaimana bertutur kata dan bagaimana berperbuatan. Ini sering kita dengar dan sangat kita sadari tentang kekuatan ini. Namun kalau melihat kondisi yang terjadi itu tidak demikian seperti apa yang kita harapkan secara bersama. Tetapi praktek-praktek korupsi mulai dari yang skala kecil sampai yang besar itu masih marak terjadi. Apa sebenarnya yang terjadi? Saya sangat bersyukur bahwa ilmu pemahaman yang diberikan melalui pelatihan ini, sekalipun dalam bentuk daring dan kita diminta untuk menggali dari tugas-tugas yang disampaikan, tetapi ini menurut saya sangat bermanfaat dan memberikan pemahaman secara langsung kepada diri kita masing-masing tentang bagaimana untuk memaksimalkan moral dan karakter di dalam bersikap, tutur kata dan berperbuatan ini. Nah, untuk kita melaksanakan di lingkup perguruan tinggi, memang kita sangat menyadari bahwa sebagian barangkali yang tidak bersentuhan langsung, ini saya mohon maaf, dengan fakultas hukum barangkali untuk ke arah sana memang sepertinya agak kurang, karena dari kurikulum yang diterbitkan, kemudian dari aturan perguruan tinggi itu sangat sedikit untuk memberikan ataupun untuk mengcounter adanya praktek-praktek korupsi. Nah, melalui pelatihan yang dilaksanakan ini itu secara pribadi bagi saya menimbulkan suatu kesadaran bahwa memang ini penting, ini harus dimulai dari induknya dulu. Bagaimana kita menerapkan suatu kebijakan yang diberlakukan di tingkat universitas ini memang harus mengikat sehingga tidak ada celah untuk berpikir ke arah korupsi. Nah, apa dan di mana sebenarnya itu bisa kita terapkan? Itu bisa diantaranya pada standar mutu layanan yang akuntabel, transparan dan adil, di mana pada pelaksanaan tridharma perguruan tinggi itu sudah harus tercermin di dalam penerapan ataupun di dalam kebijakan-kebijakan yang dilaksanakan di tataran perguruan tinggi melalui SPMI. Kemudian yang kedua, standar mutu daripada sumber daya manusia, pegawai, dan dosen ini memang harus diikat melalui suatu ketentuan, melalui suatu kebijakan yang diterapkan oleh perguruan tinggi, sehingga seperti yang saya sampaikan tadi dari awal, itu yang bisa mengkanter, itu yang bisa meminimalkan pikiran orang untuk berbuat ke arah yang menjurus kepada praktek-praktek korupsi. Karena praktek korupsi ini kalau secara masyarakat umum atau awam mungkin kita berpikir bahwa hanya yang merugikan negara, tetapi yang itu pada skala besar masih ada praktek-praktek korupsi yang lain yang mungkin bisa kita lakukan, bukan masalah uang tetapi waktu pun, kemudian
berdasarkan kepentingan tertentu pun itu bisa menimbulkan suatu praktek-praktek korupsi yang terjadi di perguruan tinggi. Selanjutnya, standar kurikulum yang paripurna ini yang tadi saya sampaikan, bahwa kurikulum itu ini yang memberikan kesadaran kepada kita, kurikulum harus ada di dalamnya itu bagaimana cara memberikan pemahaman, bagaimana cara membentuk karakter daripada mahasiswa kita ini untuk secara sadar, untuk secara naluri, secara moral itu menghindari praktek ataupun sikap-sikap yang demikian. Nah, kalau dimulai dari kurikulum ini bukan hanya bisa ditujukan kepada mahasiswa, tetapi dosen pun yang memberikan pembelajaran itu sudah dari awal harus menyadari, dan memang kalau kita yang mengajarkan setidak-tidaknya itu ada timbul kesadaran di dalam diri, karena kita yang menyampaikan bagaimana kita bertutur kata harus sejalan dengan perbuatan yang kita laksanakan. Nah, inilah menurut saya salah satu saja, di samping tentu banyak sekali materi-materi yang bisa kita masukkan di dalam kurikulum, tetapi saya mengambil contoh 3 saja kebijakan-kebijakan mungkin yang bisa diterapkan di tataran perguruan tinggi ataupun di level up untuk kemudian dilaksanakan oleh semua stakeholder yang ada. Kemudian, nah, untuk mewujudkannya ini standar mutu layanan